Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kristina dari kelas C Sistem Informasi Universitas Duta Bangsa. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Analisis Manajemen Risiko IT pada Dokumen Manajemen Sistem di PT Jabar Telematika atau JATEL. Jadi, pada perusahaan JATEL, aplikasi yang telah dirancang dan digunakan adalah yang pertama ADEL atau aplikasi dokumen elektronik, dan Nadine atau naskah dinas elektronik. Aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan nilai dan manfaat informasi serta mampu mengawasi distribusi dan disposisi dokumen dalam waktu yang bersamaan, sehingga berdampak pada peningkatan keuntungan bisnis perusahaan JATEL. Langsung saja kita ke materi. Pertama adalah pengertian dari manajemen risiko. Manajemen risiko dapat didefinisikan sebagai proses yang bertujuan untuk membantu organisasi dalam memahami, menilai, dan mengambil keputusan atau tindakan pada semua risiko dengan maksud meningkatkan kemungkinan keberhasilan dan mengurangi kemungkinan kegagalan. Selanjutnya adalah proses dari manajemen risiko yang melibatkan pengaplikasian secara sistematis dari pengelolaan kebijakan, proses, dan prosedur hingga proses dalam penentuan konteks, mengidentifikasikan, menilai, memperlakukan, mengamati, mengkomunikasikan risiko yang mungkin timbul. Yang ketiga adalah cara kerja manajemen risiko. Yang pertama adalah Symantec, yang di dalamnya terdapat Risk Management Report. Dalam pengaplikasian risiko IT tersebut terdapat klasifikasi ya. Di antaranya yang pertama adalah security risk atau risiko keamanan, seperti informasi dapat dirubah dan digunakan oleh pihak yang tidak berkenan. Yang kedua ada availability risk atau risiko ketersediaan, seperti informasi tidak dapat diakses karena kegagalan sistem atau yang lain. Yang selanjutnya adalah performance risk atau risiko kinerja. Yang terakhir adalah compliance risk atau risiko pemenuhan. Cara kerja yang kedua adalah COVID-5 risk. COVID adalah toolset yang memungkinkan penggunanya untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan kontrol, masalah teknis, dan risiko bisnis. Dan di dalamnya sumber daya yang digunakan oleh penelitian COVID adalah yang pertama adalah aplikasi, informasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Dokumen Manajemen Sistem atau DMS adalah penggunaan sistem komputer dan perangkat lunak untuk menyimpan, mengelola, dan untuk melacak dokumen elektronik dan gambar elektronik dari informasi berbasis kertas. Komponen yang ada di dalamnya adalah metadata, integration, capture, validation, indexing, storage, retrieval, distribution, security, workflow, collaboration, versioning, searching, dan publishing. Selanjutnya analisis dan evaluasi sistem dari aplikasi ADEL dan Nadine. Yang pertama adalah identifikasi risiko. Yang pertama adalah yaitu application yang termasuk di dalamnya ada external attacks, malicious code, dan network connection. Yang kedua adalah information yang di dalamnya ada database failure dan data atau dokumen fraud. Yang ketiga adalah infrastructure yang di dalamnya terdapat physical damage, hardware failure, power, dan force majeure. Yang keempat adalah people atau sumber daya manusia. Yang di dalamnya adalah contohnya inappropriate access dan abuse of position of trust. Yang kedua adalah risk assessment atau penilaian risiko yang dilakukan terhadap aplikasi ADEL dan Nadine pada perusahaan JATEL. Proses yang terjadi di dalamnya adalah yang pertama, risk analysis atau analisis risiko.
Pada tahap ini, penelitian yang digunakan adalah penelitian body analysis untuk menghasilkan pemulihan dan kontrol. Kedua adalah klasifikasi impact atau konsekuensi pada kelompok risiko. Yang ketiga adalah kualitatif dan semi kuantitatif analisis. Berikut adalah tabel hasil analisis penelitian body. Pada aplikasi ada dana di perusahaan Zatal. Dan yang ini adalah tabel klasifikasi impact atau konsekuensi pada klasifikasi infrastruktur. Dan ini adalah tabel hasil penilaian risiko menurut penelitian likelihood. Selanjutnya adalah risk evaluation, yakni adalah risiko yang telah teridentifikasi tersebut dapat ditoleransi atau tidak berdasarkan level of risk atau tingkatan risiko. Apabila risiko yang telah dinilai masuk ke dalam kriteria, maka risiko tersebut harus mendapatkan treatment atau yang sebaliknya. Nah, ini adalah tabel hasil penilaian risiko identifikasi ya, dan penilaian level of risk. Yang selanjutnya adalah risk treatment. Tindakan ini adalah berisi tahapan yang dilakukan oleh PT Jabar Telematika dalam mengatasi risiko yang telah muncul. Dan ini adalah tabel dari risk treatment yang dilakukan oleh PT Jatel ya. Baiklah, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat disimpulkan berdasarkan materi penelitian dari jurnal tersebut adalah yang pertama adalah proses analisis manajemen risiko teknologi informasi terdiri dari risk identification, risk assessment, dan risk treatment dapat mengidentifikasi risiko, memberikan penilaian terhadap risiko, serta memberikan perlakuan yang lebih baik terhadap risiko yang mungkin terjadi pada dokumen manajemen sistem arsip elektronik, ADAL, aplikasi dokumen elektronik, dan Nadine atau naskah dinas elektronik di PT Jabar Telematika atau Jatal. Yang kedua adalah dari hasil analisis pada aplikasi, diketahui bahwa terdapat 13 risiko yang teridentifikasi dapat dikelompokkan berdasarkan sumber daya teknologi informasi, yakni application, information, infrastructure, dan people, dan dapat diklasifikasikan impact atau konsekuensinya berdasarkan risk classification, yakni security, availability, performance, dan compliance. Dari risiko yang telah teridentifikasi, 6 diantaranya memiliki tingkatan medium level of risk berdasarkan tabel risiko dan evaluasi risiko pada likelihood dan impact. Yang ketiga adalah penanganan organisasi terhadap risiko yang terjadi pada dokumen manajemen sistem arsip elektronik, aplikasi dokumen elektronik atau ADAL, dan Nadine atau naskah dinas elektronik di PT Jabar Telematika atau Jatel. Secara umum sudah dilakukan dan dapat dikatakan sudah baik. Hanya saja perusahaan tidak memiliki dokumen standar operational procedure atau SOP yang berhubungan dengan manajemen risiko TI di organisasi. Ini adalah deskripsi jurnal yang saya ambil untuk membuat materi tersebut, yaitu dengan judul Analisa Manajemen Risiko Teknologi Informasi Penerapan pada Dokumen Manajemen Sistem di PT Jabar Telematika atau Jatel, yang diterbitkan oleh Gilang M. Hussein dan Rajen Victor Imber pada tahun 2015. Saya rasa cukup sekian.
Maaf bila ada kesalahan kata atau yang lainnya.